Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Berkenan, izin, berkah dan ridhonya, semoga semuanya kita pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Anak-anakku beserta MPLS SMA Negeri 1 Pronojiwo yang saya cintai dan Bapak banggakan, pada pagi hari ini perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Hendro Supratikno, Kepala SMA Negeri 1 Pronojiwo. Pada kegiatan MPLS pagi hari ini, Bapak akan memberikan materi wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku yang saya banggakan, semoga apa yang akan Bapak sampaikan kepada kalian bisa merupakan satu pemahaman yang baru sebagai anggota warga SMA Negeri 1 Pronojiwo mengetahui tentang wawasan Wiyata Mandala itu apa. Wawasan Wiyata Mandala, marilah kita kupas per suku kata. Wawasan adalah cara pandang atau penilaian terhadap sesuatu. Wiyata mempunyai pemahaman pendidikan, dan mandala adalah lingkungan. Sehingga secara kompleksitas pemahaman atau makna dari wawasan Wiyata Mandala bisa diartikan bagaimana cara pandang seseorang atau kita semuanya, juga anak-anakku semuanya, terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Marilah kita kupas semuanya ini, bagaimana cara pandang kita terhadap wawasan Wiyata Mandala yang ada di SMA Negeri 1 Pronojiwo. Anak-anakku yang berbahagia, selamat datang tentunya kami ucapkan kepada peserta didik baru yang sudah bergabung menjadi warga SMA Negeri 1 Pronojiwo. Harapan dan doa Bapak semoganya kita semuanya nanti akan selalu bisa mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 1 Pronojiwo sampai tuntas dengan kesuksesan. Kita bangga mempunyai satu kampus di wilayah Pronojiwo, dan SMA Negeri 1 Pronojiwo merupakan pilihan kalian, itu sangat tepat sekali. Sekolah yang mana dalam hal ini SMA Negeri 1 Pronojiwo itu merupakan satu tempat belajar, tapi harapan Bapak dan harapan kita semuanya, sekolah SMA ini menjadikan rumah kedua untuk kalian semuanya sebagai peserta didik. Sekolah sebagai tempat belajar, yaitu yang pertama, tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Artinya peserta didik baru yang sudah masuk di SMA Negeri 1 Pronojiwo nantinya akan bersama-sama melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah kita.
Kemudian sekolah sebagai tempat belajar itu juga tentunya mempunyai kurikulum sebagai sumber belajar serta sarana prasarana yang akan menunjang dalam proses pembelajaran tersebut. Berikutnya, sekolah sebagai tempat belajar itu tentunya juga mempunyai komunitas atau sekelompok guru dan peserta didik sebagai subjeknya pembelajar. Dan yang terakhir, tentunya dalam satu lembaga itu harus punya tatanan. Demikian juga dengan SMA Negeri 1 Pronojiwo. Kita mempunyai aturan baik yang bersifat akademis maupun yang mengatur perilaku untuk seluruh warga sekolah. Anak-anakku peserta MPLS yang Bapak banggakan, kalau kita sudah masuk di dunia pendidikan dan Anda sudah tergabung menjadi warga SMA Negeri 1 Pronojiwo, dengan mengetahui bahwa tadi makna dari sekolah sebagai tempat belajar itu merupakan satu lembaga yang juga mempunyai tatanan dan aturan, maka kalian anak-anakku sebagai bagian dari warga sekolah juga mempunyai konsekuensi. Konsekuensinya apa? Satu, sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Saya kira anak-anakku sudah bisa paham dengan makna itu. Fokus kita berada di lingkungan sekolah, ya tentunya kita fokus kepada pembelajaran. Yang kedua, konsekuensinya adalah tujuan utama peserta didik berada di sekolah adalah memang untuk belajar. Sekali lagi, Bapak garis bawahi, tujuan peserta didik kalian peserta MPLS sebagai peserta didik yang baru itu adalah mempunyai tujuan sekolah itu adalah untuk belajar. Yang ketiga, setiap warga sekolah harus mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Nantinya kalian juga akan diberi pemahaman tentang poin-poin aturan yang ada di SMA Negeri 1 Pronojiwo. Dan yang terakhir, konsekuensi kita sebagai warga sekolah, bahwa setiap warga sekolah harus mampu menunjukkan karakter warga yang terdidik, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dalam hal ini kita konsekuensi bahwa Anda sebagai peserta didik cerminkanlah watak pelajar itu tidak hanya di dalam sekolah tetapi juga harus tampakkanlah karakter pelajar kita itu di luar sekolah. Berikutnya yang disampaikan di awal tadi, selain sekolah sebagai tempat belajar, jadikanlah sekolah ini juga merupakan rumah kedua untuk kalian. Artinya, peserta didik menghabiskan sebagian besar waktunya itu di sekolah. Dari mulai berangkat pagi sampai pulang sekolah, aktivitas Anda berada di sekolah itu anggaplah sebagai rumah yang kedua. Nikmati dengan kegembiraan, dengan keceriaan di dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, guru dan tenaga kependidikan yang ada di lembaga atau di SMA Negeri 1 Pronojiwo, jadikanlah sebagai orang tua bagi kalian. Yang ketiga, teman sebaya, kakak kelas ataupun adik kelas itu anggaplah sebagai saudara kalian di sekolah. Artinya
anggaplah bahwa itu merupakan satu keluarga kecil yang hanya tempatnya berbeda, yaitu di lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah ruang kelas, taman, fasilitas yang ada, yang seluruhnya berada di lingkungan sekolah. Tidak ubahnya itu juga seperti rumah kalian. Nikmati keindahannya, rawatlah yang sudah ada, dan kita manfaatkan semuanya dengan bersama-sama. Baik itu tempat cuci, kamar mandi, ataupun yang paling utama adalah tempat ibadah. Anak-anakku beserta MPLS yang Bapak banggakan, prinsipnya ada 7K dalam pengalaman wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah keamanan, kekeluargaan, kebersihan, kedisiplinan, keindahan, kerindangan, dan ketertiban. Jadi 7K yang ada di dalam pemahaman kita tentang wawasan Wiyata Mandala ini tidak terlepas dari 7K tadi. Anak-anakku peserta didik baru selaku peserta MPLS SMA Negeri 1 Pronojiwo tahun pelajaran 2021-2022. Sekali lagi saya ucapkan selamat bisa bergabung di SMA Negeri 1 Pronojiwo, dan mudah-mudahan dengan pemahaman tentang wawasan Wiyata Mandala tadi kita menjadikan satu keluarga yang lebih harmonis di lembaga kita. Sebelum Bapak akhiri, saya ingatkan kembali kepada anak-anakku yang saya banggakan, kita tetap selalu sehat, jaga protokol kesehatan, semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf dari Bapak. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.